lebih tinggi di atas gunung. Hati kalau mendaki. Hidup tak akan bisa diulangi. Mari kita mulai saja acara pada pagi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Jin, salam, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Kepala Pusat Pengembangan Generasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan Ibu Sita Sumiarno, yang telah hadir juga bersama kita Bapak Ketua Bidang 3 Konservasi Polunetsi, Bapak Dr. Insinyur Wiratno MSc. Yang terhormat juga telah hadir bersama kita Kepala BTN Kepulauan Seribu, Bapak Muhammad Satori SUT MSc. Kemudian yang terhormat Kepala Bidang P3 BLHK Ibu Ernawati, beserta Bapak Ibu hadirin tamu undangan, pejabat struktural dan fungsional lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta yang saya banggakan Bapak Ibu hadirin peserta Climate Innovation Generation Program atau CIKRO 2024. Tepuk tangan buat kita semua. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga pada pagi hari ini, hari Jumat, insyaallah Jumat berkah ya, 22 Agustus 2024, kita masih bisa berkumpul bersama-sama untuk mengikuti kegiatan bimbingan teknis Climate Innovation Generation Program CIKRO 2024, Generasi Peduli Iklim Berinovasi untuk Aksi Mitigasi dan Adaptasi. Apa kabar Bapak Ibu semua? Alhamdulillah ya. Bagaimana istilahnya semalam? Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai kegiatan, mari supaya kegiatan kita bisa berjalan dengan baik dan benar, mari kita panjatkan doa atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa takkan pernah usah. Baiklah, ada yang kemarin kita sudah bersama sehari yang kemarin ya. Kira-kira sudah dapat apa tuh sehari kemarin? Ada yang mau ada yang mau apa namanya voluntary secara sukarela untuk bisa menyampaikan kira-kira selama sehari kemarin kita sudah bersama, mulai mungkin ada yang baru mulai perjalanannya kemudian sampai di lokasi ini dan bersama-sama kita semua. Silakan. Boleh Pak di depan sini. Ketua aman aja ketua. Terakhir saya amankan. Ketua terakhir di penutupan. Terima kasih atas waktunya Bapak Ibu, selamat pagi. Nama saya Mr. Sule, Kota Malang, Jatim. Hal-hal yang saya rasakan ketika tiba di forum ini, ternyata satu orang yang sevisi sama kita itu banyak. Kenapa Bapak dan Ibu saya di Jatim itu menggerakkan mulai aksi penanaman pohon, ribuan pohon, itu seolah bahwa di Jawa Timur itu hanya ada saya. Ternyata ketika saya tiba di Jakarta, orang yang lebih hebat dari saya itu banyak. Jadi kami bersyukur bahwa PGR dan Net Follow Net Sings dapat menginisiasi program ini yang luar biasa. Kami selaku pegiat lingkungan di wilayah, kalau kami bersama bertemu di sini memberikan perubahan atau komunikasi yang lebih baik, insya Allah di forum ini akan tercipta gerakan-gerakan yang lebih dahsyat lagi untuk menjaga bumi kita. Terima kasih. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini juga telah bergabung bersama kita para narasumber yang luar biasa yang nanti akan berbagi ilmu dan berdiskusi bersama kita semua. Yang nanti kita pada kesempatan pagi ini akan ada 2 sesi ya Bapak Ibu, yang masing-masing sesi nanti akan dibantu oleh moderator. Untuk sesi yang pertama pada pagi ini kita akan menerima materi terkait pengelolaan kawasan konservasi di Taman Nasional Kepulauan Seribu dan leadership dan networking dalam pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan, yang nanti akan dimoderatori oleh Ibu Ernawati Eko Hartono SUT
Dari Papua mana Pak? Oh iya, ada berapa? 3. Iya, saya ada pantun sedikit ya. Tanah Papua, tanah Merauke, tanah Papua. Walaupun di ujung negara kita sama. Selamat pagi Bapak Ibu peserta Cipro semua. Izinkan saya membersamai Anda ya. Baik. Pertama kami sampaikan apresiasi karena kita tepat jam 8 sudah ada di ruangan ini. Jadi kami sampaikan terima kasih, tepuk tangan untuk kita semuanya. Bapak dan Ibu, di pagi hari ini kita sudah kedatangan 2 narasumber yang sangat hebat tentunya. Dan kemarin juga sudah kami sampaikan bahwa di sini telah hadir Bapak Dr. Insinyur Wiratno MSc dan Bapak Firman dari Taman Nasional Kepulauan Seribu. Kalau di jadwal kami meminta Pak Firman terlebih dahulu ya untuk menyampaikan bagaimana pengelolaan Taman Nasional Kepulauan Seribu, dan ingin kami perkenalkan sedikit tentang Pak Firman. Pak Firman beliau jabatannya sekarang adalah penyuluh kehutanan Nadia, dan beliau lahir di Kendal ya Pak ya, di Kendal, kemudian tinggal di Bogor. Beliau terakhir sekolah di S2 Ilmu Lingkungan, tetapi S1-nya di Fakultas Kehutanan. Untuk waktunya kami mohon tidak lebih dari 30 menit ya Pak Firman. Jadi karena kita nanti jam 9.45 sudah harus selesai, kami mohon bisa singkat, padat untuk menyampaikan paparannya. Kemudian setelah itu nanti kita diskusi. Sepakat ya Bapak dan Ibu? Ya. Baik, Pak Firman mau menggunakan tayangan ya? Ya. Berdiri? Oh ya, silakan. Berdiri, jalan ke depan, menyapa juga nggak apa-apa. Ini ketua angkatan siapa ya? Ben 1. Pak Is. Pak Is nama Pak Is? Oh ya, silakan. Pak Is. Iya. Pak Is, kalau hari kemarin hari apa Pak? Kemarin hari? Kalimantan Selatan. Hari Kamis. Hari Kamis. Pantesan kok Pak Is terlihat manis. Ya silakan. Baik, terima kasih. Terima kasih Ibu Werna, Ibu Moderator atas kesempatannya. Yang kami hormati Ibu Kapus, Ibu Kabit, dan Bapak Dr. Wiratno selaku Bapak kami, komentar kami juga di KSDAE. Tentang Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan masih semangat ya. Masih. Mana semangatnya? Semua suaranya. Salam konservasi. Kalau dulu ajaran Pak Wiratno adalah ketika salam konservasi maka dijawabnya buha 3 kali. Kita coba dulu ya supaya semangat ya. Oke, berdiri semua. Berdiri. Ya. Ya, harus semangat. Oke. Salam konservasi. Terus semangat nih. Salam konservasi. Oke, sekali lagi ya, biar kita adrenalinnya naik supaya semangat juga. Salam konservasi. Oke, terima kasih Bapak semua. Salam konservasi. Saya ucapkan terima kasih. Semoga tidak membelakang Bapak Ibu ya. Ini izin PPT saya. Ya. Nah, ini. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Sebenarnya ada salam dari Bapak Kepala Balai. Beliau juga menyampaikan permintaan maaf karena hari ini berhalangan hadir karena sedang mengikuti acara Festival TNI TWA di Banyuwangi dalam rangka Ketua KN. Jadi beliau mewakilkan pada saya untuk sedikit bercerita gitu ya. Kita sambil lebih ke sharing ya, tidak satu pihak saya memberikan informasi, tapi nanti kita akan lebih berdiskusi terkait pengelolaan kawasan Taman Nasional Kepulauan Seribu. Nah ini kalau kita lihat di Indonesia itu ada 573 unit kawasan konservasi yang dikelola oleh KLHK.
itu ada istilahnya cagar alam. Kemudian ada Swaka Marga Satwa, ada Taman Nasional, ada Tagura, Taman Hutan Raya, kemudian Taman Wisata Alam, ada Taman Guru, serta ada KSA atau KPI yang belum ditetapkan unit kawasannya. Nah, di Indonesia itu sendiri ada 5 unit kawasan Taman Nasional. Dari situ ada 48 Taman Nasional Darat dan 7 Taman Nasional yang dominannya laut. Nanti kita akan lihat itu di mana saja lokasinya. Nah, sebelum berdiam di situ kita perlu tahu dulu apa itu Taman Nasional itu. Mungkin Bapak Ibu sekalian ada yang sudah tahu Taman Nasional itu apa? Kalau yang sudah tahu mungkin bisa tunjuk jari. Belum ya? Oke, saya izin menyampaikan. Saya tahu. Iya, kata Bapak sudah ada di kepala. Jadi Taman Nasional itu adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli. Jadi di sini adalah ekosistemnya masih asli, kemudian dikelola dengan sistem zonasi. Nah, zonasi ini adalah sistem penataan ruang. Jadi kalau kita punya rumah, itu kita pasti menata mana kamar kita, mana kamar mandi, mana ruang tamu. Nah, kurang lebih seperti itu ilustrasinya. Nah, jadi dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, penunjang budidaya, serta pemanfaatan kondisi lingkungan. Nah, yang ada di Taman Nasional Kepulauan Seribu terkait kondisi lingkungan itu untuk pengembangan wisata alam. Ini adalah 7 taman nasional yang dominannya laut yang dikelola oleh KKK. Jadi kalau kita lihat di peta Indonesia, itu ada gambar warna ungu. Nah, warna ungu itu adalah kode kawasan konservasi yang dikelola oleh KKK. Di Jawa itu ada 2, TN Kepulauan Seribu dan TN Karimun Jawa. Di Sulawesi ada 4, ada Bunaken, ada Wakatobi, Kapal Penerati, dan Togean. Kebetulan saya juga alumni di Togean gitu. Saya 5 tahun kerja di sana gitu. Dan pindah ke Kepulauan Seribu tahun 2017. Kemudian di Papua ada 1, Taman Nasional Teluk Cendrawasih. Jadi kalaupun ini adalah kawasan laut, tetapi register yang ada di Indonesia itu adalah kawasan hutan gitu. Jadi mungkin kalau orang awam ya, seperti saya juga, kalau saya sebagai orang awam, kok laut dibilang hutan sih gitu. Karena emang dari historinya ini semua adalah kawasan hutan gitu. Karena beda antara hutan dengan kawasan hutan. Kalau hutan itu kan hamparan lahan yang berisi pepohonan. Kemudian kalau kawasan hutan itu adalah kawasan yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh menteri sebagai hutan tetap gitu. Nah, ini sejarah penunjukan dan penetapan kawasan TN Kepulauan Seribu dari tahun 82 sebenarnya sudah ditunjuk sebagai kawasan hutan sebagai cagar alam laut. Kemudian tahun 95 itu ada perubahan fungsi dari cagar alam laut menjadi Taman Nasional Laut. Tahun 2000 ada penunjukan dari Menteri Kehutanan untuk menunjuk 2 daratan, yaitu daratan Pulau Penjedaran Barat dan Pulau Penjedaran Timur serta perairan laut. Nah, pada tahun 2001 ada tata batas. 2002 itu ditetapkan sebagai kawasan Taman Nasional. Jadi ada penetapannya. Itu pada tahun 2002. Kemudian tahun 2004 ada SK zonasi, 2016 juga ada SK zonasi yang revisi, dan 2017 ini juga di tingkat regional ASEAN itu Taman Nasional Kepulauan Seribu sudah ditetapkan juga sebagai AHP, ASEAN Heritage Park. Jadi kalau di Indonesia ini hanya ada 2 Taman Nasional Laut yang mendapat akreditasi AHP, 1 Kepulauan Seribu, yang kedua di Wakatobi. Yang terakhir ada SK pengembangan terbaru terkait pengembangan kawasan hutan itu tahun 2021. Nah, ini adalah peta kawasan Taman Nasional Kepulauan Seribu. Jadi kalau kita lihat di peta Jakarta, peta Kepulauan Seribu, Kepulauan Seribu ini secara administratif terbagi menjadi 2 kecamatan, Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan dan Utara. Nah, Taman Nasional itu hanya di wilayah Kecamatan Kepulauan Seribu Utara gitu. Jadi tidak semua wilayah Kepulauan Seribu itu menjadi Taman Nasional, tetapi hanya wilayah tertentu saja. Itu dari batasnya dari perairan Pulau Pramuka sampai perairan Pulau Jawa Barat. Jadi kalau Bapak Ibu pernah ke Pulau Seribu, misalkan ke Pulau Tidung atau Pulau Pari, itu perairannya bukan Taman Nasional gitu. Tapi kalau main ke Pramuka, begitu main di air, itu sudah masuk kawasan Taman Nasional. Nah, sedangkan status daratan-daratan pulau yang ada di sekitar situ itu statusnya APL, area penggunaan lain, jadi bukan kawasan Taman Nasional. Nah, ini bukti sertifikat tadi penunjukan sebagai AHP. Ini SK 60.021 tadi, SK terakhir. Nah, pada tahun 95 waktu cagar alam menjadi Taman Nasional, kami pada intinya diberikan mandat untuk mengelola 4 nilai penting ini. Yang pertama terumbu karang, yang kedua mangrove, yang ketiga penyu sisik, dan yang keempat lima raksasa. Ini mandat utama kami yang harus kami selalu jaga dan kelola. Nah, dari sisi ekosistemnya itu ada 4 tipe ekosistem: hutan pantai, kemudian mangrove, lamun, dan terumbu karang. Nanti kita akan satu persatu.
ini sebagai pengelola, jadi pengelolanya namanya Balai Kepulauan Seribu, itu pimpinannya dan kepala balai, dibantu 4 pejabat struktural, ada Kasubag Tata Usaha, kemudian 3 kepala seksi wilayah, di mana saja wilayahnya dari wilayah Pulau 1 Pulau Kelapa, wilayah 2 Pulau Harapan, dan 3 Pulau Pramuka. Terkait pengelolaan, kami ada 8 resort wilayah sebagai unit pengelolaan terkecilnya. Nah ini aksesibilitas, jadi orang mungkin bertanya-tanya ya, kesana naik apa sih gitu kan? Kalau ini ada 5, sebenarnya ada 5 pelabuhan yang bisa dilewati untuk menuju ke Taman Nasional. Tetapi yang umum dilewati melalui dermaga Pernah Ancol, di dermaga 16, kemudian di pelabuhan Kali Adem. Nah kalau Ancol ini kapalnya seminggu, kapal fiber, ke Pramuka ini sekitar 1,5 jam ya. Kalau Kali Adem atau Merangkai itu kapal kayu milik masyarakat, itu untuk ke Pramuka kurang lebih sekitar 2 jam. Ada juga kapal dinas perhubungan, tetapi kuotanya sangat terbatas. Nah pelabuhan lain misalnya pelabuhan Sunda Kelapa, Kelonjo, Rawasaben itu biasa dimanfaatkan masyarakat untuk biasa belanja kebutuhan pokok, terutama di Kelonjo gitu. Ini tadi yang saya sampaikan, zona-zona kamar-kamar tadi ya. Itu ada apa saja? Nah kami terbagi menjadi 4 zona. Zona inti yang warna merah itu hanya 4%, itu ada 3 wilayah. Zona inti 1 di Pulau Gosong Rangat, itu untuk peruntukan pencarian penyu dan juga terumbu karang. Zona penempatan 2 itu daratan penjelaran barat, penjelaran timur. Kemudian zona inti 3 itu di perairan Kayu Angin Bira dan Pulau Belanda, itu untuk pelestarian terumbu karang. Kemudian yang warna biru itu zona perlindungan bahari, diperuntukkan untuk perlindungan satwa dan tumbuhan serta ekosistem. Nah di zona perlindungan bahari ini boleh untuk aktivitas wisata, tapi wisata yang terbatas, jadi hanya menikmati keindahan alam saja. Kemudian ada zona pemanfaatan 1, itu sekitar 55%. Nah ini kami membuka ruang bagi pihak ketiga, investor atau pengusaha untuk yang ingin membangun desa wisata, itu di sini lokasinya, di zona pemanfaatan 1. Kemudian ada zona pemanfaatan 2 yang untuk kepentingan tradisional masyarakat serta kepentingan pariwisata, ini biasa di sekitar pulau pemukiman. Semoga tidak ngantuk ya Bapak-Ibu sekalian. Salam konservasi. Salam konservasi. Oke, masih semangat ya. Nah ini tipe ekosistem yang ada di Taman Nasional Kepulauan Seribu. Tadi ada 4 tipe ya. Nah pada intinya inilah sebenarnya yang menjadi sistem penyangga kehidupan. Artinya kami ini sebagai avatarnya gitu ya, pengendali air, pengendali terumbu karang gitu. Nah keempat tipe ekosistem ini yang tentunya sangat berperan penting dalam pelestarian serta menunjang kehidupan manusia dan saling berkaitan gitu. Kalau kita bicara ekosistem, itu artinya ada hubungan timbal balik antara unsur hayati dan hayati. Nah disinilah ada hutan pantai, kemudian hutan mangrove yang dia menahan sedimentasi dari daratan menuju ke laut. Kemudian ada ekosistem lamun. Nah lamun ini sangat penting peranannya ternyata. Mungkin orang sedikit menyepelekan ya, lamun itu apa sih gitu kan, bentuknya nggak menarik gitu kan, terus seperti rumput-rumput liar gitu. Ternyata perannya sangat tinggi lamun itu. Dia sebagai barrier atau penahan ketika ada sedimentasi dari daratan menuju ke laut, dia sebagai penahannya gitu. Dia juga sebagai penjamin air, serta ternyata dari penelitian itu kami baca dalam 1 meter persegi lamun itu bisa menghasilkan sekitar 10 liter oksigen gitu. Tentu kalau orang yang nggak tahu, main babat-babat saja gitu kan. Apalagi misalkan, mohon maaf, ada pemerintah daerah dia membangun sesuatu, lihat lamun, main babat saja gitu. Itu mungkin yang perlu kami sampaikan juga untuk ke semua pihak itu. Nah yang berikutnya terumbu karang. Terumbu karang mungkin sudah banyak yang tahu ya. Dia merupakan rumah bagi ikan. Dia juga menjadi ekosistem penting yang ada di dasar laut dan perairan sekitarnya. Dari bentuk lahannya itu ada 4 macam, ada bentuk daratan pulau, kemudian lahan karang dan pasir, ada karang dalam serta perairan laut. Ini data luasan masing-masing zonanya. Sesuai dengan masyarakat. Jadi di kami ini walaupun Pulau Seribu, tapi sebenarnya kami untuk masyarakat sekitar hanya ada 5 pulau pemukiman. Jadi kami itu untuk desa penyangga itu hanya 3 pulauan saja gitu. Pulau Kelapa, Pulau Harapan, dan Pulau Pramuka. Nah terkait masyarakatnya itu sudah kami SK-kan oleh Kepala Balai. Ada 8 pulau binaan yang rutin kami bina gitu. Dan alhamdulillah sudah ada beberapa yang dapat penghargaan. Serta juga tidak menutup kemungkinan masyarakat lain yang kami bina juga. Kemudian ini beberapa potensi sumber daya alamnya, ada sport diving, kemudian ada spesies terumbu karang dan ikan yang sangat beragam.
ada abalon, itu karang mata 7, rasanya sangat enak gitu. Kemudian ada lumba-lumba, ada lobster juga gitu. Dan kami yang pulau-pulau yang dikelilingi oleh Taman Nasional itu ada 78 pulau. Jadi mungkin orang zaman dulu terlalu lebay gitu ya. Pulau-pulau banyak masuk pulau 1000 gitu. Padahal pulaunya nggak sampai 1000. Pulaunya itu hanya 110 saja gitu. Coba orang zaman dulu mungkin terlalu ini ya, semangat gitu kan. Jadi cuma ada 110. Nah dari 110 itu 78 itu yang dikelilingi kawasan gitu. Itu juga jadi tantangan pengolahan kami sebenarnya. Nah ini betul-betul pengolahan, kurang lebih ada 8 kegiatan. Jadi kami itu mendata inventarisasi satwa dan ekosistem, kemudian kami juga melakukan pelestarian penyu, itu secara alami dan semi alami. Kemudian kegiatan patroli itu juga rutin kami lakukan. Karena kami juga bersama dengan Pemda serta Polda, Polres, serta ada juga MFP. Jadi kami ada kelompok masyarakat, namanya masyarakat Mitra Pondok. Jadi juga kami libatkan di kegiatan patroli. Kemudian terumbu karang, ini juga kami pulihkan. Karena memang kondisinya ternyata secara umum kondisinya buruk hingga sedang gitu kategorinya. Kemudian ada penanaman mangrove. Nah mangrove ini konteksnya bukan pemulihan. Karena kalau lihat dari karakteristik Pulau Seribu, saya baca dari sejarahnya, kenapa pulaunya sangat kecil-kecil? Itu karena memang dia terbentuk dari batuan keming koral itu. Batuan keming koral yang dia makin tumbuh-tumbuh ke atas, kemudian jadi pulau. Dan kategori pulaunya sangat kecil, karena hanya luasan sekitar 2 hektar sampai 60 hektar saja gitu. Nah ini juga jadi tantangan untuk kami mencoba supaya pulau itu tidak tenggelam karena sangat rawan sekali dengan abrasi dan apalagi dengan adanya ini ya, efek rumah kaca yang membuat air laut semakin meningkat. Kemudian berikutnya ada pemberdayaan masyarakat, itu kami ada pendampingan, pemberian bantuan, kemudian pelatihan, kemudian ada perizinan berusaha. Jadi Taman Nasional itu tidak kaku. Mungkin banyak orang yang nggak paham, oh Taman Nasional itu mendapat pembangunan, tidak bisa bangun wisata, tidak bisa bangun ini itu. Nah di Taman Nasional itu bisa. Untuk orang ketika saya sebagai pengusaha ingin berinvestasi bisa, itu melalui skemanya perizinan usaha BPPSWA. Kemudian juga ada untuk jasa wisata seperti pemandu dari masyarakat sekitar dan kedai makan minum itu juga kami ada, sudah kami tetapkan SK-nya. Nah berikutnya kerjasama. Jadi kalau ada misalkan Pemda ataupun yayasan atau perusahaan yang CSR dia ingin berkontribusi terhadap kawasan, itu bisa kami wadahi dengan kerjasama. Ada 2 bentuk. Yang pertama kerjasama pembangunan strategis, yaitu kami dengan dinas perhubungan. Jadi dinas perhubungan ingin bangun dermaga gitu. Tentu juga karena untuk kepentingan umum dan sudah masuk kebijakan pusat, itu kami wadahi dengan PKS. Kemudian ada juga dari PHE, Pertamina Gulf Energi Oses, itu dia ada anjungan Duma, anjungan minyak. Nah tentu juga karena itu sudah keterlanjuran dari tahun 90-an sudah ada, kami wadahi juga dengan PKS. Kemudian penguatan fungsi, kami ada 2 mitra, yaitu YJC, Yayasan Jaringan Satwa Indonesia, terkait pelestarian Langgondol di Pulau Kotok besar. Kemudian satu lagi PT Nusantara Regas. Ini beberapa potret kegiatan event terumbu karang. Kemudian ada event lamu dan mangrove. Nah terumbu karang ini kalau kami cek ternyata kondisinya dalam kategori sedang, bahkan ada beberapa buruk ya, tutupannya masih di bawah 25% gitu. Sehingga ini juga kebijakan kami ini kami pulihkan gitu. Tadi juga konteksnya dalam rangka sedang pemulihan juga untuk adaptasi dan mitigasi perubahan iklim juga. Lamun juga kami data juga gitu. Jadi lamun ini kalau kita lihat di Indonesia itu ada 13 jenis lamun. Nah dari 13 itu 7 ada di Taman Nasional gitu. Berarti termasuk kaya Pulau Seribu ya. Kali kan sudah separuh jenis sendiri ada di situ gitu lamun. Nah ini tutupannya kondisi buruk dengan sedang, ini juga akan jadi perhatian kami untuk kami pulihkan ke depannya. Infant mangrove ini kami ada 17 jenis, tapi yang dominan jenisnya Rhizopora stylosa. Gitu. Mangrove itu juga ada yang secara alami dan sangat tipis. Kemudian ada juga mangrove hasil penanaman. Ini biasa mulai dari CSR, kerjasama, aksesi konservasi. Ketika dengan sekolah itu juga ada aksi penanaman mangrove. Ini beberapa jenis tripang. Ada yang tahu tripang nggak, Bapak Ibu sekalian? Apa itu? Apa? Ya si kembarnya timun laut ya. Kalau orang bilang timun laut gitu. Ini ternyata banyak manfaatnya Bapak Ibu sekalian. Jadi di kami itu ada 15 jenis. Yang dominan itu teripang emas, kemudian teripang pasir. Ini sebenarnya potensinya tinggi. Dia selain bisa dikonsumsi, ditumis atau dimasak, dia juga bisa sebagai penghasil obat kanker itu informasinya ya. Potensi untuk obat kanker serta kalau yang Bapak Ibu pernah ngecek ada namanya jadi gabat Gold G itu kan obat asam lambung ya. Mungkin kalau yang punya asam lambung
tahu mungkin obat itu. Nah itu sudah dijual juga. Saya dulu pernah beli, terus terang aja, pernah beli di Bandung waktu itu harganya 170.000. Itu sekitar 300 miliar gitu. Jadi memang sebenarnya melimpah karena karyawan hati yang dari sumber daya alam laut kita itu. Ini potret kita kerjasama dengan Nusantara Regas, ada restocking tripang, karena kami melihat tripang itu sudah langka, jadi langkah kami saat itu kerjasama dengan Nusantara Regas melakukan restocking gitu. Jadi menaruh tripang di kolam kerangka untuk dikembangbiakan. Ini beberapa burung yang bisa dilihat di Templo 1000, mungkin dari para pegiat burung atau fotografi. Paling nggak ini ada sedikit informasi gitu, burung-burung ini silakan mengekspor. Nah yang jadi ikon dari Jakarta itu elang bondol. Nanti kita akan lihat juga. Ini pada tahun 2021, waktu itu Bu Menteri, ada juga Bapak Wiranto saat itu, masih Pak Dirjen, serta Pak Sekjen, waktu itu ada kegiatan pelepasliaran elang bondol di Pulau Kotok Besar. Ini kerjasama dengan GSI. Nah ini pelaksanaan penyu secara alami, jadi pada tahun 2013 kami sudah menetapkan 2 site monitoring, Pulau Petalaran Timur dan Pulau Petalaran Barat. Karena di sini paling banyak ditemukan sarang penyu dan juga telur penyu. Nah penyu sisik ini uniknya dia sekali bersarang itu bisa menghasilkan sekitar 100 sampai 200 telur. Dia masa bertelurnya per 3 sampai 4 bulan sekali gitu, dan paling banyak di 2 lokasi ini gitu. Ini yang sebelah kanan nih, dia ada Bang Sofi, dia PPNPN kami di Pulau Harapan, memang sudah aktif terkait ini pelestarian penyu. Dan ini potret-potret saat penyu sisik menetas, ini pelepasliaran penyu gitu di lokasi set monitoring tadi. Ini beberapa kegiatan aksi konservasi ya. Kami memang TNI Pulau Seribu tidak pernah berhenti dari kunjungan, baik kunjungan dari perusahaan, anak-anak sekolah, kunjungan dari kegiatan seperti ini juga gitu ke lapangan untuk edukasi konservasi dan aksi konservasi. Oke. Nah terkait penyu, ini kami monitor datanya lengkap dari tahun 2013 sampai sekarang. Ini ada bangunan yang diberikan dari Bank Indonesia. Jadi kami juga bekerjasama dengan Bank Indonesia, mereka memberikan bantuan dengan membangun sarana pelestarian penyu di Pulau Kelapa II. Nah terkait pembinaan habitat, kami juga melakukan pembinaan habitat di area-area penyu bertelur. Misalkan ada pembersihan dari sampah, kemudian pohon-pohon. Ini juga kami pindahkan yang menjadi predatornya. Jadi predator penyu itu satu biawak, yang kedua juga manusia gitu. Karena manusia dulunya di Pulau Seribu itu suka sekali makan telur penyu. Mungkin sudah ada tahu mitosnya ya. Saya nggak perlu cerita. Nah ini yang di Pulau Pramuka kami dapat bantuan dari Daihatsu. Mereka bangunkan kami ini pusat pelestarian penyu. Mungkin yang teman-teman akan bisa kunjungi di sini di Pulau Pramuka akan lihat langsung bagaimana pelestarian penyu di sana. Lanjut macet. Ya. Nah ini berkaitan mangrove. Jadi mangrove kami itu mengalami peningkatan tutupan dari 2010 sampai 2018. Nah ini menjadi role model berdasar kami. Uniknya di kami itu mangrove pun berjarak metode yang berhasilnya. Dulu dari mulai tahun 73 sampai 97 itu selalu gagal untuk mangrove. Kemudian secara nggak sengaja para petugas kami menaruh saja sekitar temukan mangrove itu di pinggir pantai, ternyata tumbuh gitu. Nah, ini jadi pengalaman empiris yang mungkin tidak didapatkan secara saintifik ya, yang mungkin perlu butuh waktu berapa tahun. Ternyata dengan secara tidak sengaja itulah yang kemudian menjadi paten. Jadi sekarang setiap kali penanaman mangrove di TNI Pulau Seribu dari tahun 2005 sampai sekarang itu metodenya namanya rumpun berjarak. Jadi satu rumpun itu ukuran 1 kali 5 meter diisi sekitar 500 batang mangrove gitu. Nah kenapa seperti itu kita akan lihat karena memang tadi karakteristik Pulau Seribu itu kan banyak pasir ya dengan karakteristik batu karangnya tadi sehingga sangat miskin lumpur dan saudara gitu. Jadi dengan konsolidasi para mangrove ini akhirnya dia bisa mengikat lumpur dan saudara dan bisa bertahan hidup gitu. Jadi sangat unik memang di sini beda dari tempat yang lain. Di sini juga kami melibatkan masyarakat. Masyarakat juga menjadi subjek dari pengolahan tanah Pulau Seribu. Salah satunya mereka juga sudah banyak memiliki persamaan mangrove. Kemudian kami beli bibit dari masyarakat. Masyarakat juga kami libatkan dalam penanaman dan pemeliharaan. Nah, ini kami terkait itu kami sudah memiliki rencana penanaman mangrove untuk 5 tahun 2023 sampai 2027. Konteksnya tadi, jadi mangrove itu bukan dalam konteks pemulihan ekosistem, tapi dalam konteks adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Ini terumbu karang, jadi metode yang kami pakai itu menggunakan banyak modul namanya. Ini modul beton, ini yang paling mahal nih. Beton ini harganya bisa kurang lebih 1 juta modulnya.
dari pembuatan sampai penanaman dan sampai pengangkutan dan penurunannya. Tapi dia kuat kalau menurut beton ini, karena untuk kondisi ombak yang kencang dia bisa menahan ombak gitu. Cuma yang kelemahannya itu biaya mahal dan pengangkutannya susah gitu. Ada lagi metode yang kami pakai dari tahun 2021, ini beberapa foto ya, melibatkan masyarakat juga. Nah, ini menggunakan spider web atau jaring laba-laba. Ini dari sisi biaya lebih murah, kemudian juga untuk kondisi ombak yang tidak terlalu kencang ini termasuk efektif gitu ya gitu. Ini yang kami pakai sampai sekarang, dan 5 tahun ke depan 2024 sampai 2028 kami sudah punya rencana memulai kawasan terumbu karang. Itu ada di 18 lokasi, dan metode yang digunakan spider web ini. Ini kami pelajari dari TNK Benerannya dan juga Benerken gitu. Jadi kami aplikasikan di sini. Sekarang masuk ke pemberdayaan masyarakat. Nah, ini juga bentuk kegiatan pemberdayaan. Kami memberikan bantuan usaha ekonomi, ada pelatihan dan pendampingan gitu. Ini terkait edukasi konservasi. Jadi banyak sekali kunjungan-kunjungan, ada kegiatan school visit. Jadi sekolah berkunjung kami, ada sekolah alam. Sepanjang tahun pasti ada gitu. Kemudian ada juga visit to school. Kami juga mengunjungi sekolah SD sebagai bentuk pendidikan konservasi sejak usia dini gitu. Kami berikan informasi dan ada praktek untuk budidaya nanam karang dan melepas penyu serta nanam mangrove. Ini bentuk kegiatan kami PKS dengan 3 kelompok masyarakat, Perlintas di Pulau Panggang, ini budidaya karang hias dan penangkapan ikan hias. Kemudian Sumering Koral Indonesia, dia pemanfaatan biota-biota di sekitar kawasan seperti karang dan ikan, udang. Kemudian ada Pokdakan, kelompok budidaya ikan. Ini dia budidaya ikan keramba tapi pembesaran saja gitu. Ini foto dengan Dinas Perhubungan, Pertanian PHE dan Nusantara Regas. Ini bentuk kegiatan pemberdayaan habitat. Ini juga ada di Pulau Kelapa, mungkin nanti di Pulau Kelapa, Pulau Pramuka. Jadi kalau teman-teman nanti ingin ngobrol dengan Ketua SCI, bisa namanya Bang Firmansyah gitu. Nanti bisa kami hubungkan ke beliau kalau ingin ngobrol-ngobrol terkait kegiatan mereka. Nah, ini tadi yang terkait investor yang ingin mengembangkan resort wisata di Tempel Seribu, kami sudah bantu juga sesuai prosedur. Ini ada potret kegiatan penandaan batas dan penandaan peta tanda batas tadi. Kami sudah siapkan ruangnya, namanya desain tapak. Jadi dari zona pemanfaatan kami bagi habis menjadi ruang publik dan ruang usaha gitu. Nah, bisa di ruang sarana itu yang warna hijau stabilo di ruang usaha. Ini beberapa penghargaan yang diterima oleh masyarakat binaan kami. Yang paling kanan atas ini Bu Haja Maharia. Mungkin besok teman-teman akan ketemu dengan beliau. Ada Ketua Rumah Literasi Hijau yang sudah banyak mendapatkan apresiasi seperti Kalpataru, Wan Lestari, dan terbaru beliau akan diberangkatkan ke HKN karena mendapatkan juara 1 apresiasi kelompok masyarakat binaan. Besok mungkin kalau banyak ngobrol dengan beliau akan banyak input yang bisa diterima. Satu lagi komparasi, ini masih baru, kelompok ini masih sekitar 3-4 tahunan beroperasi di Pulau Seribu. Namanya Pak Saini. Jadi terbaru kelompok komparasi mendapatkan penghargaan dari Bu Menteri selaku salah satu kelompok pelestari sumber daya laut di Taman Nasional. Ini beberapa potensi dan daya tarik wisata, jadi bisa kegiatan kano, snorkeling, diving, kemudian menikmati keindahan pasir, dan ini juga ada foto Pak Omen yang berkunjung ke Sarfras kami di Pulau Pramuka. Mungkin ikan-ikan rasanya gurih. Cukup sekian dan terima kasih. Terima kasih. Aplaus yang meriah, atau kalau anak milenial itu beri tepuk tangan yang gemuruh buat bagus sekali tadi yang disampaikan. Saya sampai terinspirasi membuat sebuah pantun. Tapi nanti cakepnya diganti Cikpro gimana Bapak dan Ibu? Semangat ya, semangat ya. Kepulauan Seribu yang indah dan mempesona. Sayang kalau kita tidak datang ke sana. Ditambah pula kehadiran Bapak Ibu semua membuat acara nanti menjadi makin sempurna. Baik, terima kasih. Selanjutnya mungkin tadi saya di depan belum menyampaikan Pak Wiratno dan Pak Firman. Jadi ini peserta Cikpro ini dari 20 provinsi. Ada 80 peserta. Pesertanya ini dari kelompok Adiwiata, ada Gumilang, ada dari kader Kalpataru, kader konservasi, masyarakat peduli api, kemudian dari Proklim juga ada, dari universitas juga ada, dan dari kelompok Wana Lestari. Jadi perlu sedikit saya spill gitu ya.
Jadi kalau Cipro ini adalah sebuah program untuk meningkatkan keterlibatan publik dalam pencapaian NDC dari sektor hulu dan sekaligus ingin mengapresiasi inovasi-inovasi iklim di level akar rumput yang dilakukan oleh para generasi lingkungan ini. Jadi itu yang di depan kita semua ini adalah para generasi-generasi lingkungan. Bapak dan Ibu, selanjutnya telah hadir bersama kita Bapak Dr. Insinyur Wiratno MSc. Beliau adalah tenaga ahli Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan bidang restorasi dan kemitraan konservasi. Di tahun 2021 beliau mendapatkan penghargaan ASN Teladan Nasional. Tepuk tangan. Ini dari anugerah ASN yang diselenggarakan oleh Kementerian Menpan-RB. Beliau lahir di Tulungagung 28 Maret 1962. Gak tua. Tapi nggak nampak Pak, terlihat sepantaran kita kalau duduk di sini ya. Kemudian beliau mendapatkan sarjana dari Fakultas Kehutanan UGM tahun 1998 dan Master of Science dari ITC Belanda tahun 1993. Beliau sangat banyak sekali tulisannya. Tadi pagi saya googling nama Wiratno, itu trending di nomor 1. Kalau nggak percaya silakan. Jadi begitu kan, padahal nama Wiratno di seluruh Indonesia mungkin ada ratusan ribuan gitu ya. Tetapi yang muncul, oh iya Pak, oh ada. Tapi tadi saya googling Wiratno langsung ketemu nama Bapak di Google yang saya cari tadi pagi. Kemudian beliau sangat banyak tulisannya yang agak relate gitu ya dengan kita saat ini tuh. Ada wisata intelektual, ada buku juga yang sudah ditulis oleh beliau yang kemarin disampaikan kepada saya itu menuju digital society. Dan yang paling menarik itu adalah yang menginspirasi kita juga, mungkin nanti kita bisa membuat tulisan-tulisan, kumpulan tulisan dari Bapak dan Ibu itu ada 100 inovasi KSDAE. Jadi nanti inovasi Bapak dan Ibu ini bisa didampingi oleh Pak Wiratno dibuat dalam sebuah buku. Baik, Pak Wiratno pada pagi hari ini akan menyampaikan materi tentang leadership dan networking di dalam pengelolaan lingkungan hidup. Untuk waktu kami persilakan Pak Wiratno mau berdiri juga. Enggak begitu kelihatan, lampunya bisa diredupin atau akan mati semua ya? Enggak. Ini kelompok yang saya tahu sangat unik ya, dari Sabang sampai Merauke, dari dokter sampai praktisi sampai kelompok aktivis lapangan. Ya, kita tunggu lampunya biar redup dikit, enggak ya? Teman-teman bisa kelihatan dari belakang? Ya, berarti masih muda. Di belakang besar. Wih, nggak kelihatan mas? Berarti aku udah tua. Ini kelihatan seperti ini, teman-teman. Kalian kelahiran berapa sih yang paling muda? 2008. Siapa yang paling muda sini? Umur 90 Pak Is. Ketua kelas umurnya berapa? 70. Oke, aku di sini apa ke sana? Nanti di sana kemari ya. Aku dikasih judul ya leadership dan networking. Saya kira teman-teman banyak pengalamannya ya, dan mungkin ini hanya juga membantu aja mengingatkan pentingnya leadership dalam mengurus lingkungan, pentingnya kita membangun jejaring kerja.
Ini siapa? Maju ke depan. Ini peserta paling pagi yang datang ke ruangan ini, tepuk tangan. Ayo, tahu dari mana dia, Mbak? Dari mana tahu nggak? Nggak usah pakai itu juga, ganteng orangnya. Dapat tahu dia. Dari mana coba? Siapa yang tahu? Oh, ketua kelas. Apa pekerjaannya? Apa namanya? Organisasinya? Nanti harus saling kenal ya. Ini namanya apa itu yang ngurus itu? Pohon apa? Jejak baik pohon. Aku datang jam 8 kurang ya? Banyak. Ya udah nongkrong di sini, ngapain dia? Bersih-bersih ruang. Ngapain tadi ke sini? Ya bentar. Tepuk tangan untuk Mbak. Oh, kecil-kecil banget. Ada 3 jenis manusia di dunia ini, kata Andreas Wirata. 1 pembelajar, nanti dikasih semua, nggak usah nyatet. Nyatet juga boleh. Ya Bu ya. Pembelajar, pemimpin, dan guru. Guru yang paling tinggi. Maka siapa yang pernah ada ibu guru di sini? Mana? Pak guru ini. Bu guru? Kamu bu guru? Tepuk tangan untuk Bapak Ibu guru. Mereka yang ngajarin kita menulis dan belajar dan membuat kita menjadi orang yang berguna. Mau sarjana mau enggak, menjadi orang yang berguna. Guru yang penting memberi apa teman-teman? Contoh, tauladan. Digugulan ditiru orang Jawa katanya ya. Banyak nih macam-macamnya ini. Pembelajar itu apa, pemimpin itu apa, guru apa. Pemimpin sebagian besar bisa dilahirkan. Pemimpin bukan lahir di masa krisis, ada sih. Bung Karno, Bung Hatta, Sahrir, Tan Malaka semua. Tapi sebagian besar pemimpin ternyata dilahirkan. Dan di Amerika pernah dibuat survei, orang Amerika yang sangat sangat duniawi itu, ya, mengurus keduniaan semua, ditanya di survei, pemimpin yang kamu cita-citakan seperti apa? Kira-kira sifat pemimpin yang paling didamkan orang Amerika apa? Siapa tahu teman-teman? Ditebak? Yang apa? Sifat pemimpin yang seperti apa? Pak Guru. Cerdas? Bijaksana? Apa? Ya. Berpengaruh? Oke. Sifat manusia yang paling didamkan apa? Berani, oke, boleh. Mbak, menginspirasi boleh. Sifat pemimpin, bisa dicontoh boleh. Yang paling fundamental dari seorang pemimpin yang dicita-citakan, Ibu. Iya, sifatnya apa? Bisa memimpin. Betul. Gak memandang macam-macam, pada dulu ya. Bertanggung jawab, betul. Bertanggung jawab, Ibu. Ilustrasi bisa, ayo, Ibu. Jujur, yang pertama kata orang tua, siapa nih kok pintar sini? Bu guru, sini, ke sini. Bisa apa namanya? Suriana Pak. Dari Kalimantan Selatan. Jadi suami ibu jujur, menjadi pemimpin. Tepuk tangan, Bu Riana. Orang Amerika bilang bukan yang cerdas, bukan yang jujur, itu yang paling sulit dicari dari sebuah pemimpin. Nggak tahu di Amerika, nggak tahu Indonesia sama aja. Kata Andreas Wirata, dia bilang pemimpin dan kepemimpinan selalu berurusan dengan soal aktivitas, mengurus orang tadi, bertanggung jawab, memotivasi.
memberdayakan dan memerdekakan, ya kan, potensi-potensi orang. Bu Guru, betul di Finlandia sistem pendidikannya sangat memastikan bahwa guru itu mendampingi talenta setiap muridnya. Ada 100 talenta, 100 itulah yang diurus. Yang sekarang mau difotokopi sistem pendidikan di Finlandia di kita. Ini semuanya teman-teman bertalenta tapi tidak by system. Ya. Apa ini? Nah, ini sebetulnya di masa-masa 2004. Mungkin ibu-ibu belum lahir kan ya. 2004 saya menulis buku Leadership Nagoda, ya, leadership dalam organisasi konservasi. Salah satunya literaturnya dari Daniel Goleman. Ada 4, dia katakan kompetensi kepemimpinan itu ada 4. Mas Heri, udah pernah baca bukunya belum? Menarik, ya. Satu, dalam hal self awareness, dia bilang ada emotional self awareness, ya. Ada akurat self assessment, pokoknya yang sifatnya self confident, membangun kesadaran diri sendiri. Di aspek manajemen ada self control, ada transparansi dan seterusnya, adaptability. Nah, materinya agak berat ya Bu, kira-kira. Nanti kalau tak kasih contoh, di khasanah Jawa, orang Jawa banyak kayak di sini ya. No panjenengan caket bahasa Jawa kalian pulang. Kamu udah nggak ngerti ya? Di Bali, Hasta Brata. Siapa tahu Hasta Brata? Ayo, maju, belakang Jawa. 8 jalan bekal menjadi pemimpin. Samudra. Samudra artinya seperti laut kalau pemimpin. 8 jalan menjadi insan kamil katanya. Kok Google ya orang? Apa-apa nih Google ya, Mas. Apa namanya siapa? Andi kan? Coba. Kalau apa yang ngerti? Salah satu hasta brata adalah pemimpin itu harus bersifat samudra atau laut. Jadi laut itu dia tidak membedakan yang datang kepada dia. Di saat banjir akan lari ke laut. Mau kayu, mau koran, mau batu. Jadi pemimpin harus bisa menampung semua merangkul rakyatnya. mau yang pro dan kontra pun dia tampung. Yang kedua, jalan Chandra bulan. Apa itu bulan? Bulan kurang lebih ya menentukan. Menyinari di malam hari. Artinya seorang pemimpin harus bisa memberi inspirasi, menerangi ketika rakyatnya dalam kegelapan dan seterusnya. Tepuk tangan untuk Om Solo. Ada jalan bintang, ya. Bintang itu apa? Bintang itu vision. Nah, kalau dulu pakai kompas, dulu bintang, perbintangan, menunjuk arah. Pemimpin bisa menunjukkan arah kemana negara ini mau dibawa. Betul? Jalan matahari, jalan bumi dan seterusnya ya. Manggawarsito. Diajar Dewantara kemudian juga menerjemahkan pemimpin harus begini, ya. Engar sosok tulodo di depan. Ini baik, nggak apa-apa. Ya, harus pede ya. Di depan mengajarkan, di tengah Mbak, ini Mbak, orang Bali ya. Jawab. Di depan mengajarkan, di tengah Dan kalau di tengah
motivasi. Kalau kuliah Dayani, kita dari belakang mendorong orang untuk jadi lebih maju. Kalau seperti saya ini di posisi mana nanti? Kalau Bapak dari untuk kuliah Dayani juga bisa. Di belakang, di depan juga bisa di belakang, ya. Memastikan bahwa memberi kesempatan orang-orang muda menjadi pemimpin, diberi kesempatan biar belajar mengambil keputusan. Ojo memimpin 30 tahun terus, ya. Itu beri kesempatan yang muda bicara dan mengambil keputusan dan bertanggung jawab terhadap keputusan yang diambil. Itu pemimpin. Cirinya pemimpin, dia melahirkan pemimpin baru. Nah ini maka dong aku ngerti kabeh karena kan belum pernah tua, pernah muda dan sudah tua, ya. Jadi orang tua harus bisa menempatkan dirinya biar dihormati orang yang muda. Betul? Oh, betul terus nggak ada yang disalahin kan? Nih nanti PPT-nya juga PPNKB kalau dipelajari, ya. Ini bekal. Nah, seorang pemimpin melahirkan pemimpin baru. Kita harus adaptif, kita harus terus melakukan perubahan-perubahan di dalam membuat perencanaan, di dalam mengambil keputusan. Kenapa? Ada 4 hal. Kita hidup di dalam sistem yang terbuka, banyak faktor mempengaruhi kita. Kemarin ada demo, aku harus segera pindah ke sana, ke jalan. COVID begitu merah tutup, hijau buka tutup. Ya, di era COVID kita mengalami situasi yang tidak pernah kita alami. Ya, pengambilan keputusan day to day bahkan per detik. Ya, ilmu pengetahuan berkembang terus, ada kebenaran baru ditemukan lagi, yang baru lagi, yang lebih bermanfaat lagi. Ada tadi obat untuk dari cucumber, teripang itu kalau kalian ini tangannya kayak saya gini bisa untuk arah asam urat, minum teripang itu. Namanya apa? Jeli gambar. Salah satu. Semua yang diciptakan Tuhan pasti memberi manfaat. Kalau belum tahu manfaatnya, kalau nggak ada manfaatnya, sebetulnya karena kita belum tahu. Karena ilmu pengetahuan kita belum sampai pada level itu. Yang ketiga, kenyataan itu adalah plural. Kenyataan itu bukan single, banyak faktor yang mempengaruhi. Ya. Dan dunia ini penuh dengan surprise. Nah, bekerja dengan adaptif, kolaboratif, itu bekerja antara ya masyarakat, saintis, pakar-pakar itu dengan tadi Pulau Seribu tadi, manajemen, kawasan taman nasional dan seterusnya. Ada 3 level policy design. Desain kebijakan 1, policy studies, kebijakan studi kebijakan konservasi, hasilnya dokumen nggak cukup. Dokumen paling yang ditaruh di perpustakaan, sudah S3 dokumennya ditaruh di lemari perpustakaan. Tapi S3 saya menjadi buku dan hari ini akan saya bagikan kepada kalian semua. Yang kedua, level yang kedua policy intervention. Kalian semua dengan aktivitas di lapangan berarti juga termasuk mengintervensi, memberi contoh pada pemerintah daerah, bupati, kelompok kalian, dan melakukan membantu menyelamatkan bumi dengan menanam, menjaga. Perlu pohon mangrove-nya di peluk-peluk, ditidurin di situ tiap hari. Betul nggak? Dan policy provocation, ya. Itu kalau tidak ada dialog, ya akhirnya turun ke jalan seperti kemarin. Siapa tahu ini? Albert Einstein. Siapa yang melukis? Wirarno. Serius ini.
Dia bilang you can solve problem by using the same kind of thinking that created problem. Kamu tidak bisa menyelesaikan masalah dengan cara berpikir yang menyebabkan masalah itu timbul. Harus diambil cara berpikir baru, diambil inovasi dari masa depan. Rumpun berjarak tadi dulunya kan tidak bisa. Akhirnya ditemukan pengalaman bahwa harus rumpun berjarak karena kondisi pantainya berpasir. Ini ada cara pengambilan keputusan, ya, yang ini para pemikir ini Pak Eri ini hanya 11% tapi susah banget. Seorang pemikir jadi pemimpin, waduh, ambil keputusannya harus diteliti dulu dan sebagainya. Ya, ada yang karismatik itu 25%. Karismatik. Nggak kelihatan. Yang follower itu 36%. Udahlah dulu kan, itu nggak apa-apa nih, nanamnya juga mau bikin proyek aja ya sudah. Ikut yang dulu aja, yang penting aman laporannya. Ada yang konselor, ada yang skeptik. Nah ini saya ambil dari Harvard Business Review. Nah, saya secara reguler pergi ke Kinokuniya bukan untuk belanja parfum. Tahu nggak Kinokuniya? Tahu nggak teman-teman di mana? Grand Indonesia. Ayo ke sana. Ngapain susah-susah ke sini diskusi? Mending jalan-jalan. Ya, jadi buku ini. Panitia kayaknya boleh dari mereka ke sana ya. Nanti kita sambung. Membuat sistem, membuat pemikir desain, ya teman-teman. Sekarang mungkin pada skala komunitas kalau membuat desain itu besar, ada 4 syarat, ada 5 syarat. 1 harus bisa mempunyai empati. Ya. Berpikirnya harus terintegrasi, tidak bisa hanya satu disiplin ilmu, ya kan? Harus optimis, harus membuat eksperimen. Siapa yang punya eksperimen di sini? Saya dengar sudah banyak ya. Siapa? Punya percobaan di lapangan nanam 1 hektar, 10 hektar, ada? Yang dari Bali Mbak, sudah nanam apa? Punya proyek apa di sana? Di seluruh Indonesia biasanya seperti itu. Yang kemarin itu tanggal 1 Januari terakhir ada gigi beraksi, itu ada pembersihan pasca tahun baru dilaksanakan serentak. Keren. Bagaimana kalau setiap event sebelum kita masuk di sini, sebelum bersih pulang ruangan ini bersih. Itu diterapkan di mana? Mbak siapa namanya? Mbak Tasya, terima kasih. Ya. Lalu kolaborasi, kita kerja konservasi, ada kolaborasi ya. Ini 5 tahun yang lalu saya membuat arahan kepada staf 10 cara baru. Nah, itulah kira-kira ya, mendapatkan masyarakat sebagai subjek berarti kita harus berdialog, harus mendengarkan aspirasi masyarakat, menghormati hak asasi manusia, menghormati adat budaya. Masyarakat Hindu Bali masih bisa ke pura besar di Taman Nasional Alas Purwo karena daerah-daerah religi kita lindungi sebagai zona khusus. Ya, ini memang salah satu cara menghormati. Ini resep anti hoax, teman-teman ya. Harus ada basis sainsnya kalau ngomong, harus ada pengalaman lapangan dan fakta lapangan kalau mau dimedsoskan. Yang sudah dikerjakan dimedsoskan boleh, itu bukan hoax. Karena kita ingin mengedukasi masyarakat dengan data dan informasi dan fakta yang benar. Pendekatannya harus hati-hati.
Kalau di pemerintah harus berbasis regulasi. Ini tadi yang pengambilan keputusan, enaknya jadi follower. Ini contoh networking yang saya alami, teman-teman ya. Jadi untuk mencapai global, kalian tidak, kalau dapat hub yang tepat, tidak lebih dari 2. Kita uji nih. Ya. Ini siapa? Yang ini? Yang ini siapa nih? Aku kan? Ke bawah ini siapa? WW Wahyudi Wardoyo, itulah. Dan juga WW ya. Untuk ini apa? Ini World Heritage, warisan dunia alam, warisan dunia budaya. Bali sudah menjadi warisan dunia. Subak ya, Subak dan ya, itu World Heritage di UNESCO. Jadi untuk menuju UNESCO saya hanya perlu dapat rekomendasi dari Wahyudi Wardoyo, 1 langkah. Kalau simpul jaringan kita benar. Oke, kita uji di sini. Wahyudi Wardoyo punya jaringan dengan Sukianto Rusli. Ini tokoh penting gerakan konservasi era tahun 80-an. Sukianto Rusli pernah di WWF Indonesia sejak tahun 75 tahun 80. Kemudian mendirikan Burung Indonesia dan melahirkan Warsi di Jambi. Ya, ini 2 langkah. Saya untuk ke bawah saya hanya 2 langkah, 2 simpul. Tapi saya juga sering langsung ke Sukianto. Karena Sukianto orang dengan saya yang melahirkan Taman Nasional Bukit 30 di era tahun 97. 2 kita tutup. Kita jadikan Taman Nasional sampai sekarang tempat hidupnya suku Talang Mama. Itu ilmu jaringan. Tapi ilmu jaringan satu syaratnya apa teman-teman? Harus dapat simpul yang tepat. 2 harus terbangun komunikasi. 3 harus bisa memelihara komunikasi dan rasa saling percaya. Oke? Sudah habis juga ya. Rujukan, ada rujukan. Surga dunia ada di harus bersyukur kalau raja apa, siapa yang sudah pernah ke sana? Belum? Rugi dunia akhirat. Itu ya Mbak Erna seperti kaca itu yang kita bisa melihat terumbu karang indah. Kadang lamunnya cantik. Ini di pulau Raja apa banyak pulaunya yang terkenal itu. Wainimo. Ya. Teman-teman, itu saya waktu masih muda. Masih bikin deg-degan aja. Saya mudah dihubungi teman-teman. E-book saya coba di googling sekarang semuanya ke Google. Bisa ke Google semua. Oke. Ibu nggak mau kalah. Senior ini. Google oke. Tulis iwstripcenter.com. Google dulu. Google. IW. Udah. Sudah. Oh, baik. Ya, udah dapat teman-teman. IW Straight Center ya, oke? Udah, diklik udah ketemu. Ini diklik lagi. Nah, itu kalau udah ketemu diklik lagi, di scroll ke apa itu? Baik, IW Straight.
isi nanti bisa share ya. Lalu di nomor HP saya itu YouTube, Instagram, Nino Wiratno. Oke? Kalau mau berjaringan dengan kita ya sampai mati nanti ya, untuk kebaikan. Bu Erna, saya mau bagikan buku. Panitia dibantu bagikan sebagus-bagus. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Pak Wiratno baik banget ya. Selain diberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat, juga beliau akan membagikan ilmu. Mau diberikan sekarang, Pak? Sekarang aja. Ya, baik. Terima kasih. Beri tepuk tangan lagi. Ini akan diberikan satu persatu buku oleh Pak Wiratno. Bisa menggunakan salah simbolis Bapak. Dan dihapus mungkin ini. Sudah ditandatangani. Peserta termuda. Yang paling muda. banyak menyampaikan terkait leadership, kemudian juga design thinking, dan mungkin nanti kita minta beliau spill terkait dengan fasilitator ya, karena harapannya Bapak dan Ibu di sini akan menjadi seorang fasilitator. Kami himpun terlebih dahulu pertanyaan. Ada yang ingin bertanya? Ya, banyak sekali. Jadi nanti pertanyaan ketika ingin bertanya, tolong sampaikan terlebih dahulu nama, kemudian juga asal, dan inovasi. Mungkin sedikit saya melakukan ini, tapi pertanyaannya tidak boleh panjang-panjang ya Bapak dan Ibu. Ya, dari sebelah sini urut. Ya, silakan, ada yang bisa bantu mic. Mohon bisa pertanyaannya agak singkat ya Pak. Ya, terima kasih Bu Erna. Mohon izin, Muhammad Indrawan dari Jawa Barat, dan kepada kedua pemateri kami sangat berterima kasih, apalagi ibu-ibu juga. Pertama-tama kepada Pak Dr. Wiratno, mengenai kepemimpinan itu bagaimana ya Pak dalam prakteknya, karena di buku Bapak itu wisata intelektual disebutkan Bapak luar biasa sekali ya
dari para pemburu menjadi para pemandu ekowisata. Mungkin Bapak bisa menjelaskan mungkin tentang itu atau contoh lain kepemimpinan yang membuat suatu transformasi, karena menurut kami itu sangat baik. Dan untuk sahabat dari Kepulauan Seribu, mungkin pertanyaannya apakah hanya area store industri itu ya, modal saja yang terancam punah, karena kalau di Pulau Rambut itu kan ada yang endangered Micteria cinerea atau blue walk. Jadi mungkin Pulau Seribu ada yang lain yang lebih daripada modal. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih Pak Muhammad Indra. Boleh Pak, silakan Pak. Sebetulnya teman-teman, untuk menjadi pemimpin itu tidak mudah, tapi sebenarnya juga mudah ya. Kalau mau menyelesaikan masalah, kita nggak boleh menjadi bagian dari masalah itu. Paham nggak? Kalau mau menyelesaikan sawit ilegal, kamu nggak boleh dapat uang dari sawit ilegal itu. Malah melestarikan masalah kalau gitu. Oke? Di Tangkahan itu 30 tahun, 25 tahun mereka menebang, dan akhirnya sadar Mas Indrawan, mereka kok aku nebang kayu nggak sugih-sugih, nggak kaya-kaya, yang kaya orang tukangnya di Medan. Udah, kita ini aja lah, berhenti, capek kita. Ada yang di penjara, ada yang tangannya putus, ada yang di sungai. Kesadaran itulah sebetulnya yang menjadi dasar. Lalu saya datang, ayo kita bersepakat, aku mendukung kalian berhenti ilegal, oke, kamu mengembangkan wisata. Tangkahan, kalau kalian googling ekowisata Tangkahan di Loser, penghasilannya di buku itu ada, nanti diceritakan dengan detail di buku itu, di disertasi saya tentang Tangkahan ya, itu nanti dibaca. Penghasilannya 15 sampai 20 miliar sebelum Covid setahun oleh lembaga pariwisata Tangkahan. 5.000 sampai 6.000 turis asing datang hanya untuk menikmati hutan dan sungainya yang sangat jernih. Setelah 3 tahun saya dampingi, saya disuruh balik ke Jakarta. Dan Tangkahan sampai sekarang menjadi bagian dari saudara saya. Setiap saya punya tugas dimanapun saya, masyarakat itu menjadi bagian dari saudara saya. Masyarakat Colol, masyarakat Mentawai, masyarakat Wasur, masyarakat mana-mana. Ya, tugas pemerintah itu adalah menyapa, mendampingi rakyatnya untuk bisa berdaya. Itu aja tugas pemerintah. Tugas pemimpin siapapun, dan kalian di sini mempunyai peran masing-masing yang luar biasa, dan semoga Tuhan menolong kalian, memperteguh hati kalian, karena tugas-tugas yang tidak mudah di dalam menjaga alam ini. Wes, cukup. Baik, terima kasih. Baca buku saya dulu. Terima kasih Pak Wiranto. Selanjutnya Pak Firman, silahkan merespon yang ditanyakan Pak Irawan. Terima kasih Bu Erna, Pak Iran. Ini terima kasih Pak atas informasinya ya. Kalau ternyata memang saya cek juga Bangau itu ada di Kepulauan Seribu, cuma di area Taman Nasional kami memang jarang menjumpai Pak gitu. Yang sering yang tadi burung-burung yang spesifik gunting, kemudian yang paling banyak itu daerah laut. Nah daerah laut itu memang sering kami, kalau pas saya naik kapal itu dari Pulau Pramuka ke Kelapa waktu itu sering mereka terbang ramai-ramai gitu. Itu yang paling banyak ditemukan di Kepulauan Seribu gitu. Tapi memang kalau yang kami ketahui, kalau yang Bangau Blok memang yang sering dilihat di Pulau Rambut tentunya, dan Pulau Rambut memang itu di bawah kewenangan BKSDA Jakarta bukan di kami gitu. Malah kalau di kami itu sebenarnya ada satu memang terancam punah juga, yang tadi masuk dari SK mandat kami itu sebenarnya Kimara Raksasa gitu. Nah Kimara Raksasa ini kalau lihat dari sejarahnya dulu itu memang dia banyak dari cangkangnya untuk traso. Makanya pada saat itu kemungkinan pada tahun 82 menjadi cagar alam karena untuk perlindungan terhadap Kimara Raksasa tadi. Sebagai informasi terakhir dijumpai itu pada tahun 2005 gitu. Waktu tim kami melakukan inventarisasi tahun 2010 itu saya baca dokumen laporannya itu sudah tidak ditemukan. Kami inventarisasi tahun 2015
Bahkan jumlah jenis kimia itu kan selain kimia termasuk kimia raksasa itu ada 6 jenis Pak. Dari 6 jenis itu kami invent 2 kali tahun 2015 dan tahun 2020 itu hanya tinggal 4 jenis. Nah itu yang kemudian akan menjadi perhatian kami ke depan untuk upaya restocking kimia itu tadi. Mungkin itu Pak terkait yang saya tadi. Terima kasih. Terima kasih Pak Firman, sudah cukup ya Pak Indrawan? Ya. Baik, selanjutnya kami mengundang peserta untuk bertanya. Saya geser ke sebelah sini ya. Ya, silakan Pak. Saya langsung lihat bersama Pak ya. Nanti dulu. Terima kasih. Mohon izin. Perkenalkan, nama saya Gede Praja Mahardika dari Bali, Buleleng. Yang menjadi pertanyaan saya adalah tadi disampaikan oleh pembicara pertama, narasumber pertama tentang hutan laut. Jadi di Buleleng ini adalah terkenal dengan dari ujung barat sampai ujung timur itu adalah laut. Yang menjadi pertanyaan kami, bagaimana caranya kami bisa masuk menjadi salah satu taman nasional laut? Karena di Buleleng sendiri tadi disampaikan peta itu sempat kaget juga kami. Kenapa Buleleng tidak masuk sementara Buleleng terkenal dengan pemuterannya terumbu karang terbaiknya Indonesia, nomor 2 di dunia bahkan. Kenapa tidak masuk? Itu yang menjadi pertanyaan pertama. Yang kedua, kami sudah bergerak membuat yang namanya kalau di terpantasinya adalah bioreptek dan bioro. Jadi di pemutaran itu bioro dan di pandai penimbangan itu adalah bioreptek. Jadi kalau ibu dan bapak berkesempatan main Buleleng, nanti kami akan ajak diving di pandai penimbangan dan menikmati mata air di bawah laut. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, terima kasih. Mau langsung dijawab Pak Wir? Oh ya, silakan. Terima kasih Pak Gede Praja. Ini sebenarnya pertanyaan sulit Pak. Kenapa tidak masuk taman nasional gitu ya? Mungkin sebenarnya itu di luar kewenangan kami juga, gitu. Kami sebenarnya tidak pernah menjawab. Karena kalau terkait penetapan kawasan taman nasional itu kan ada kriteria. Misalkan dia ekosistem masih asli dan itu gitu. Kemudian terdapat satwa-satwa yang dilindungi atau satwa endemik gitu. Dan mungkin nanti dari Bapak Pradana bisa izin Pak bisa memberikan pencerahan gitu. Kemudian kalau terkait biorok itu sama di kami juga pernah ada penanaman karang dengan metode biorok itu tadi di Pulau Sepa gitu. Karena memang dia juga menggunakan listrik ya kalau salah ya biorok itu ya, menggunakan sumber listrik dan ternyata kurang berhasil di Pulau Seribu gitu. Makanya setelah itu kami tidak pernah mencoba lagi dengan metode biorok. Di samping itu juga biaya mahal. Tapi kalau memang nanti ini juga bisa jadi tambah informasi bagi kami juga untuk kami nanti mungkin bisa streaming ke sana Pak Gede gitu. Ya, terima kasih informasinya. Mungkin Bapak silakan Pak. Pak Gede itu diusulkan aja, kita Bali Barat itu taman nasional kan ada lautnya dan Buleleng belum masuk karena mungkin surveinya kan awal-awal tahun dulu ya Pak Gede ya. Kita punya 55 taman nasional sekarang yang baru Moyo Satonda. Jadi nanti kalau mau diusulkan oleh Bupati ke Gubernur dan kepada Menteri Pak, ada nomor HP saya nanti kita komunikasi saya bantu. Saya dulu pekerjaannya melahirkan kawasan-kawasan konservasi baru, taman-taman nasional. Itu dulu saya mengonsep SK-nya tahun 94, ya. Dan berlanjut dan banyak taman nasional saya lahirkan Pak Gede. Nanti tolong diusulkan dengan keragaman nantinya apa dan seterusnya, lalu lokal wisdomnya yang sangat bagus, terutama di Bali ya, itu menjadi salah satu modal sosial yang penting untuk mengelola taman nasional. Mungkin khusus taman nasional baru Pak Gede. Terima kasih. Pak Gede, gimana? Cukup? Cukup ya. Selanjutnya kami mengundang, silakan Pak yang di depan dulu ya. Setelah itu Ibu. Perkenalkan, nama saya Agunawan, asal Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Langsung saja Pak, tahun 2014 lalu saya bersama teman-teman KPA dan Mapolres Kota Parepare melakukan penanaman mangrove serta konservasi di belakang kincir angin terbesar di Indonesia yang berada di Kabupaten Serdang Rempang. Belum genap sebulan, semua bibit kami baik yang di
pesisir mangrove kami maupun pohon kami itu ditebang sama pemerintah daerah. Alasannya karena untuk kepentingan publik yang lebih besar, for greater goods. Nah, pertanyaan saya, kalau kita cermati ke 3 level design of policy, kami sudah lakukan yang namanya policy propagation. Kami sudah bicara sama masyarakat, yuk kita sama-sama bagaimana nih kawasan kita ini ditebang dalam sebulan sudah langsung ditebang unitnya semua. Gagal. Yang kedua, kami lakukan yang namanya policy intervention. Kami demo, Pak, karena kami merasa bahwa ketika jalur komunikasi gagal, kami coba kasih di jalan. Gagal juga, malah kami disemprot. Yang terakhir, kami akan studi, Pak. Kami istilahnya paparkan sama pemerintah daerah bahwa ini loh akibatnya kalau kawasan ini diduduli. Gitu. Gagal juga. Pertanyaan saya, Pak, ketika jalur diplomasi dan aksi itu gagal, apa yang harus kami lakukan, Pak? Karena kami tidak punya wewenang, Pak, melawan pemerintah daerah, Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Gunawan. Beliau menanyakan jalur mana, Pak? Mungkin jalur langit ya. Ya perlu ditempuh. Moga silakan Pak Wiratno. Aku semalam itu di WA sama Tuhan. Wiratno, siap Tuhan kan itu ya. WA dan siap gitu. Saya mau ini bicara saya itu saya kapok itu menciptakan manusia. Saya menyesal. Kunaon Tuhan gitu bahasa Sundanya. Itu manusia banyak yang melewati batas. Ya. Udah digenosain aja Tuhan yang bilang itu. Enak aja lo urusan saya. Jadi sebetulnya dalam penciptaan manusia itu sudah dikomplain. Dalam kitab suci dikatakan, kenapa Tuhan menciptakan manusia yang nyata-nyata dia akan merusak bumi yang Tuhan ciptakan? Dijawab, saya lebih tahu daripada apa yang kalian pikirkan. Jadi setelah era industri itu yang merusak alam ini faktor antropogenik, faktor manusia. Ingat nih, ya Pak siapa namanya? Pare-Pare Gunawan. Kembali ke Pare-Pare. Karena kan belum pernah di WA Tuhan kan? Saya udah. Jadi begini, tidak mudah perjuangan menyelamatkan lingkungan. Tidak mudah. Melalui tata ruang mungkin ya. Tata ruangnya apa itu? Di tata ruangnya kawasan itu apa? Di dalam tata ruang kawasan itu termasuk kawasan lindung atau kawasan budidaya? Kalau tanah adat, ya kalau tanah adat, saya sarankan diusulkan menjadi hutan adat seperti di Amatua Kajang 300 hektar. Tahu kan Amatua Kajang di Bulukumba? Saya dulu kan direktur penyiapan kawasan hutan sosial dan hutan adat di Bali, di mana-mana ya. Itu diusulkan agar kalau sudah dilindungi itu menjadi hutan adat, itu bukan kawasan hutan negara, dikelola oleh masyarakat hukum adat. Kalau sulit, oke? Nanti WA saya detailnya biar saya kasih bantuan bagaimana cara mengusulkan hutan adat kalau masih ada masyarakat hukum adatnya. Ingat, baris pantai itu kan selalu menjadi masalah. Mangrove-nya kalau nggak jadi tambak, jadi ditebang untuk arang karena arang mangrove-nya mahal, diekspor, atau jadi dikeringkan jadi kebun sawit. Seperti di Sumatera, semuanya ini bisnis besar. Ya teman-teman, jadi kita harus hati-hati, harus saling berjaringan, saling menguatkan. Pesan saya, oke? Nomor HP saya ada, you bisa komunikasi langsung dengan saya. Saya akan carikan jalan di kementerian itu. Gitu. Dan diberikan jalan ya tadi supaya tidak tersesat. Baik, selanjutnya kami mengundang Mbak yang pakai jilbab abu, silahkan dari mana dan mohon singkat untuk menyampaikan pertanyaannya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Intan Pujastuti dari MPK Imbauan, Fakultas Kehutanan Universitas Wisma Mukti Bandung.
perubahan paradigma pengelolaan dari timber estate ke pengelolaan hutan berbasis ekosistem. Artinya nilai ekologi lebih dipentingkan daripada nilai ekonomi. Pertanyaannya, bagaimana konsep ini bisa berjalan, akan tetapi sumbangsih dari sektor kehutanan kepada negara tetap baik? Mungkin itu. Terima kasih. Singkat, monggo silahkan direspon Pak. Mas Indrawan, aku diuji sama teman-teman ini. Jadi gini, problem kita ya. Kawasan-kawasan hutan ini manfaatnya kan di luar batas. Di luar batas. Taman Nasional Gunung Gede hanya 24.000 hektar. Dulu Cagar Alam Cimengkat, hutan lindung dan seterusnya. Ya, itu menyangga kawasan produktif di bawahnya lebih dari 100.000 hektar. Persawahan, air bersih sudah dihitung nilai ekonominya. Jadi jangan dikira hutan-hutan terutama di Jawa, hutan-hutan lindung dan kawasan taman nasional yang di gunung-gunung itu memberikan yang disebut menjadi fungsi penyangga kehidupan. Nah itu penyangga kehidupan, bayangkan itu air bersih yang mengalir yang nggak pernah dihitung-hitung dan nggak pernah kita syukuri itu, betul nggak? Itu air mengalir sejak zaman kuno kok, kenapa kita harus bersyukur? Itu karena hutan yang bagus, hutan yang kita jaga sehingga airnya mengalir. Ingat falsafah Hasto Broto, air belum cerita. Ya, nah perhitungan nilai ekonomi ini kadang-kadang diambil sektor lain atau tidak dihitung. Kita udah menghitung manfaat kayu dibanding manfaat airnya, dibanding manfaat untuk ekowisata. Kawasan Gunung Gede itu menarik 18 sektor pembangunan, tergeret karena wisata, walaupun akhirnya menjadi mass tourism gitu ya. Itu Mbak. Jawab pertanyaan enggak? Antara ekonomi dan ekologi harus disandingkan. Cuman kita ini nggak pernah mau menghitung. Itu Latimojong mau kita jadikan taman nasional 100.000 hektar lebih di Kabupaten di Luwu di mana itu menyangga air, mensuplai air untuk 4 kabupaten untuk sawah-sawah produktif mereka. Gimana letak syukur kita? Makanya kita harus berpikir dalam konteks landscape yang lebih luas, hulu hilir. Ini disuruh bayar yang hulu, enggak mau dibawa. Kita kan siapa yang nyuruh air itu turun ke sini katanya? Itulah sifat manusia. Nanti baca artikel saya tak kirim ke grup, udah grup gak ini? Judulnya ego dan kesadaran. Manusia itu ada ego, ada kesadaran. Kesadaran wilayah hati, wilayah Tuhan bilang stop, jangan banyak-banyak. Yang egonya minta terus. Sampai pulau tadi beli. Bapak Ibu nggak tahu kalau pulau-pulau di Kepulauan Seribu itu ada pemiliknya loh. Bukan Taman Nasional yang punya. Taman Nasional ngurus lautnya. Hanya punya pulau di Jaliran. Saya tahun 94 itu naruh muring boy di 4 pojok Taman Nasional itu yang akhirnya ada dulu. Saya dulu Ibronya Pak, muring boy. Itu semangat teman-teman ya. Kita berjaringan maka kita menjadi lebih kuat. Saling menguatkan dan kalian melek aturan perkembangan aturan di Jakarta. Sama saya. Oke Bu, kalau sama saya gratis semua, nggak pakai bayar. Kalau ke Grand Indonesia bayar. Ya, baik, terima kasih Pak Wiratno. Selanjutnya kami mengundang kembali Bapak Ibu yang ingin bertanya di sebelah sana ya. Saya ingin yang mana dulu Bu? Silahkan Sweet. Itu samping-sampingan. Ya silakan Bu. Enggak, bercanda. Silakan. Satu-satu dulu. Perkenalkan, nama saya Febri Sambo, asal dari Sumatera Utara.
seorang penulis gitu kan. Jadi saya semangat untuk bertanya. Jadi untuk membangun kepedulian lingkungan khususnya kepada generasi muda itu kan bisa dilakukan seperti kegiatan ini. Dengan melihat buku ini saya juga terpikir untuk kita juga bisa membangun kesadaran peduli lingkungan alam itu melalui tulisan. Nah, kebetulan saya pribadi juga lagi menyelesaikan satu buku, deadline-nya tanggal 30, doakan ya teman-teman bisa selesai. Dan tipsnya di sini yang mau saya tanyakan, Pak, gimana tips untuk membangun kecintaan berliterasi kepada generasi muda, melihat apa ya? Saya pengennya bisa juga mensosialisasikan kepada generasi muda itu tentang kepedulian lingkungan melalui tulisan. Jadi tipsnya itu gimana supaya anak-anak muda sekarang itu cinta berliterasi. Itu aja, terima kasih. Lanjut sekalian karena sampingnya. Terima kasih. Sebelumnya perkenalkan saya Rini. Saya juga dari Sumatera Utara, Pak, khususnya dari Deli Serdang. Sebelumnya saya itu dari komunitas Teras Hijau Sumatera. Kita adalah komunitas muda-mudi baru nih di Sumatera Utara, Pak, yang peduli tentang hutan dan juga lingkungan. Nah, tadi Pak, saya melihat dari riwayatnya Pak Wiratno ya sudah pernah konservasi di Taman Nasional Gunung Leuser dan juga di Tangkahan. Itu kalau kita lihat sekarang, Pak, memang kondisi Leuser dan Tangkahan itu sangat-sangat bagus ya Pak bidang konservasinya. Nah, selain bidang konservasi yang sangat maju, wisatanya juga maju gitu Pak di Tangkahan dan juga Leuser itu sendiri. Nah, saya berasal dari desa saya itu di satu desa Deli Serdang, namanya Desa Tanjung Rejo. Nah, di desa saya ini sebenarnya punya potensi mangrove yang sangat-sangat besar gitu Pak. Potensi mangrove-nya sangat-sangat besar, namun tidak ada pemeliharaan atau konservasi di desa kita. Jadi desa kita untuk mengelola mangrove-nya masih dikelola sama BUMDes, Badan Usaha Milik Desa saja. Jadi itu hanya fokus ke wisata. Nah, kita kan pengen nih di Sumatera Utara dengan sangat banyaknya ragam hayatinya gitu kan. Selain dari taman nasionalnya yang sangat maju, untuk bagian pesisir pantainya itu juga maju gitu Pak. Jadi kemarin itu kita pernah melakukan penanaman mangrove itu hampir 1000 bibit tanaman, tapi itu tidak, yang berhasil hanya 25%. Yang berhasil untuk pengelolaan untuk penanaman itu hanya 25% hingga saat ini. Jadi mungkin dari bapak-bapak yang sudah sangat berpengalaman ya untuk bidang konservasi itu sendiri, kebetulan kita muda-mudi desa ini Pak, ragam latar belakangnya itu sangat beragam. Jadi tidak ada yang dari teman-teman yang benar-benar fokus di lingkungan. Mungkin boleh memberikan kita sedikit motivasi dan saran untuk mengembangkan semangat untuk berlingkungan itu tadi. Terima kasih Pak. Terima kasih Ibu. Memang kan kita narasumber pagi ini tidak kaleng-kaleng dong tentunya. Silakan Pak Wiratno untuk merespon. Saya juga gini, mau baca buku saya enggak sih itu terserah kalian aja. Tapi tugas saya sudah selesai. Teman-teman, saya percaya 3 panggilan tugas manusia di dunia ini. Ya, satu adalah ia disebut pembawa risalah, pembawa kabar berita, menyampaikan kabar, menyampaikan berita untuk kebaikan dan kelestarian lingkungan kita yang banyak usaha ini. Yang kedua, dia sebagai khalifah di bumi, wakil Tuhan di bumi, manusia itu sebetulnya. Tapi nggak tahu ya Tuhan tadi kan akhirnya kan kita lihat sekarang faktor yang merusak itu manusia. Dan faktor yang bisa memperbaiki bumi juga manusia. Tinggal memang manusia dikasih free will nih, dikasih kehendak bebas. Kamu ke kiri atau ke kanan, dan kamu akan tahu akibatnya kalau ke kiri atau ke kanan. Karena dia dikasih rasio, bisa berpikir. Nah kalau itu berhasil, itulah disebut sebagai membawa rahmat seluruh sekalian alam. Rahmatan lil alamin, gitu ya. Nah itu dimulai dari kecil-kecil. Mulailah dari yang you bisa lakukan. Menulis.
Kalau menulis saya kembali ke tahun 86 ketika saya mahasiswa mengelola majalah kampus dan seterusnya. Menulis itu memerlukan sifat apa teman-teman? Harus jujur. Jadi sifat pemimpin itu ada di sifat penulis. Nah teman-teman tadi Mbak Ena dan tim Bu Sinta juga kalau angkatan ini bisa menulis satu orang 2-3 halaman, nanti tak kasih tipsnya kalau di browser itu aja lah ya sekarang. Ya. Bagaimana teknik menulis dan curhat. Sekarang curhatnya kan di medsos ya, tapi nanti insya Allah bisa. Ya, tapi harus punya niat. Bukumu nanti saya kasih pengantar ya. Bedah buku juga bisa. Oh bisa. Ya, Pak, nanti. Saya bedah buku nanti tanggal 5 di Jambi dan kemarin dari Palu bedah buku juga para profesor dan seterusnya. Nggak ada yang nggak mungkin sama kita. Kalian ambil peran apapun kalau itu connected dengan lingkungan. Teman-teman yang ngurus lingkungan, ya termasuk nanam itu saya bilang bukan hanya nanam. Kamu harus dengan hatimu menanam itu dan pelihara dia, datangilah tanamanmu itu, dirawat, kalau perlu diciumin. Nanti di Sumut ada temanku yang dia orang gila karena dia itu kemana-mana menjadi pendamping mangrove, namanya Pak Wipi, nanti tak kasih tahu. Dia keliling kemana-mana, nggak ada yang bayar, nggak tahu mana dia hidup ya. Tapi teman-teman, yang penting kalian panggilan hidup saya ini apa sih sebetulnya? Saya dipanggil untuk apa di dunia ini? Tanya diri sendiri. Baik Pak Ketua yang sudah tua tadi, yang masih ganteng. Ya Pak Ketua, panggilan hidupnya diperteguh. Apa panggilan hidup saya? Siap. Dan yang termuda menjadi ketua dengan pengalaman macam-macam ini, keragaman itulah kehebatan Indonesia. Dan itu harus kita jagain NKRI dengan sebaik-baiknya. Kalian punya peran yang sangat penting di tempat di mana kalian hidup. Mangrove silakan. Terima kasih. Izin menambahkan dari Bapak Wiratno. Kalau terkait penanaman mangrove, mungkin yang memang awalnya gitu ya, karena ini alur gitu ya, namanya gagal itu biasa gitu. Cuma yang mungkin di belajar kita bersama, ya perlu kita lihat itu sebenarnya dari lahannya dulu. Kita coba pelajari sejarahnya, pernah nggak di situ tuh mangrove gitu kan? Itu juga menjadi salah satu pertimbangan juga. Yang sampai kita paksakan, tapi ternyata dari kesesuaian unsur haranya tidak sesuai gitu apabila ditanam mangrove. Itu satu. Kemudian kedua, itu juga perlu lihat dari ombaknya. Karena ternyata ombak itu berpengaruh terhadap kelestarian mangrove ya. Kalau kita tanam, tapi di situ memang ombak yang tinggi itu juga sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan mangrove. Yang ketiga, dari unsur hara juga. Memang kalau unsur haranya itu dari tanah yang cenderung lengket dan tanah lumpur itu mungkin lebih keberhasilan lebih tinggi karena dia kan lebih mampu mengikat unsur hara gitu. Tapi kalau pengalaman di kami di Pulau Seribu, karena memang dia karakteristik tanah berpasir, kemudian banyak batu karang. Memang kalau dengan metode jarak tanam 1x1 itu tidak sesuai dengan yang kami sampaikan, ada kegagalan di situ. Makanya perlu dicoba juga dengan sistem rumah berjarak tadi. Kalau apabila untuk tanahnya banyak berpasir gitu. Kemudian seperti katakan perlindungan juga. Jadi setelah ditanami perlu dibuat pagar-pagar juga, pagar-pagar penghalang dari dipasang paranet dengan bambu di samping kanan kirinya gitu. Itu juga bagian dari menahan ombak juga gitu. Dan mungkin untuk memperkuat si mangrove itu supaya bisa berdiri kokoh, mungkin juga perlu ditambahkan anjir juga, anjir dari bambu itu sendiri gitu. Mungkin itu sih beberapa tips yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Kayaknya waktunya sudah tinggal 5 menit lagi. Sebelum kita akhiri, kami mohon untuk closing statement mungkin Pak Wiratno dan Pak Firman, apa harapan dan pesan-pesan untuk para penggerak lingkungan hidup ini. Pokoknya silakan Pak Wiratno. Yang sudah ngontak Jabri saya buat sini, mana buat sini? Ya urusan aja bantu nanti ya urusan kulit kakak hutan sosial. Yang kedua Ahmad Wifan. Ada Ahmad Wifan? Ahmad Wifan. Ada cari kerja
dengan simbol yang tepat. Kalau simbolnya Bromo Corak ya kamu melu jadi Bromo Corak ya. Ini kuncinya. Dengan saya itu unlimited communication. Urusan hutan sosial, urusan kulit kakak, urusan pembentukan Taman Nasional Laut Baru, mau pare-pare urusan tata ruang dan seterusnya. Ini kita harus syukuri acara ini membantu kita bertemu dan kita memperluas jejaring kerja kita. Setuju? Yo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Pak Firman. Terima kasih Ibu Erna. Saya mungkin hanya sedikit nasihat juga ya untuk teman-teman dan juga untuk saya sendiri. Sebenarnya kita di sini kan dalam konteks untuk melestarikan lingkungan, kemudian juga untuk adaptasi mitigasi perubahan iklim juga. Sebenarnya saya hanya berpesan untuk kita semua, coba kita kenang yang namanya 3M. Yang pertama mulai dari diri sendiri, yang kedua mulai dari sekarang, dan yang ketiga mulai dari yang sederhana gitu. Kita bicara lingkungan, kita bicara kita yang melestarikan alam, tapi kalau dari perilaku kita sendiri tidak kita rubah, itu bagaimana bisa gitu kan? Karena satu orang mungkin, saya nggak pola, saya merokok, terus kemudian misalkan contoh AC gitu kan, AC juga kan menjadi salah satu penyumbang untuk lubang ozon yang terbesar salah satunya gitu. Kemudian kita juga buang sampah sembarangan, itu juga sebenarnya perilaku kita sendiri yang perlu kita perbaiki gitu untuk menjaga suasana alam. Jadi mungkin itu saja. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Firman. Dan tinggal 1 menit lagi, saya ingin mengucapkan juga terima kasih kepada para narasumber Pak Wiratno dan Pak Firman serta Bapak Ibu semua yang sudah hadir pada pagi hari ini. Mohon maaf jika ada beberapa hal yang kurang berkenan, dan jika saya diminta untuk membuat semacam closing statement, bukan closing statement tapi ya mungkin harapan ya kepada Bapak Ketua kelas ya namanya ya, apa? Sepuh. Ketua Umum. Ketua Umum Cipro. Ketua Umum Cipro. Karena kalau lihat Pak Is ini saya ingat nama-nama hari dalam bahasa Inggris. Hari Minggu apa? Hari Minggu itu bahasa Inggrisnya apa? Sunday. Hari Senin? Monday. Kalau Pak Is ini handsome every day. Terima kasih.